Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Pada suatu malam menjelang maghrib, suasana di desa Kertomulyo begitu mencekam. Angin berhembus kencang dari arah selatan, membuat pepohonan bergoyang liar, seperti hendak meronta dari akar mereka. Para penduduk desa yang biasanya berbincang di depan rumah atau mengurus kebun, kini buru-buru masuk ke dalam rumah masing-masing. Mereka menutup pintu dan jendela rapat-rapat, berdoa agar Lampor, makhluk mistis pembawa keranda terbang, tidak datang menjemput. Di sebuah rumah tua di ujung desa, tinggal keluarga kecil yang terdiri dari Pak Budi, Bu Rina, dan anak mereka yang baru berusia 10 tahun, Dito. Pak Budi, seorang petani yang terkenal ulet, percaya bahwa cerita tentang Lampor hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun, Bu Rina yang berasal dari desa sebelah selalu merasakan ketakutan setiap kali angin kencang berhembus menjelang maghrib. Pak Budi, tolong tutup pintu itu rapat-rapat. Anginnya semakin kencang, ujar Bu Rina dengan nada cemas. Pak Budi menghela napas panjang. Sudahlah Bu Rina, ini hanya angin biasa, tidak usah terlalu khawatir. Namun, ketakutan Bu Rina semakin memuncak ketika mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Dito yang sedang bermain di ruang tamu berhenti sejenak dan memandang ke arah jendela. Bu, apa itu? Kok suaranya menyeramkan? Bu Rina segera menarik Dito ke pelukannya. Itu mungkin Lampor, Dito. Jangan keluar rumah ya. Tetap di sini dengan ibu. Tak lama kemudian, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Pak Budi terkejut dan perlahan mendekati pintu, membuka sedikit untuk melihat siapa yang mengetuk. Di balik pintu, berdiri seorang pria tua yang wajahnya penuh kerut, mengenakan baju lusuh. Selamat malam, Pak. Saya Mbah Mantri dari desa sebelah. Bisakah saya numpang berlindung sebentar? Angin di luar sangat kencang, kata pria tua itu dengan suara bergetar. Pak Budi mempersilakan Mbah Mantri masuk. Silakan masuk, Pak. Anginnya memang kencang sekali malam ini. Saat Mbah Mantri masuk, Bu Rina merasa ada sesuatu yang aneh pada pria tua itu. Pandangannya kosong dan wajahnya terlihat pucat pasi. Mbah Mantri duduk di ruang tamu. Matanya terus mengamati setiap sudut ruangan seakan mencari sesuatu. Mbah, Anda baik-baik saja? Tanya Pak Budi dengan nada penuh kekhawatiran. Mbah Mantri mengangguk pelan. Saya hanya ingin memberi peringatan. Lampor sedang berkeliaran malam ini. Saya melihatnya sendiri di dekat sungai. Dia membawa keranda dan suaranya sangat menyeramkan. Bu Rina semakin ketakutan. Pak Budi, kita harus segera menutup semua pintu dan jendela. Jangan biarkan Lampor masuk. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, suara gemuruh semakin dekat. Angin bertiup lebih kencang, membuat rumah berderak-derak. Dari kejauhan, terdengar suara rintihan dan tawa menyeramkan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lebar dengan sendirinya, dan di depan mereka muncul sosok hitam besar dengan keranda terbang di belakangnya. Lampor berdiri di ambang pintu, matanya bersinar merah darah, menatap tajam ke arah keluarga kecil itu. Pak Budi berdiri di depan keluarganya, mencoba melindungi mereka. Pergi, jangan ganggu keluargaku. Lampor hanya tertawa mengerikan. Kalian tidak bisa lari dariku. Aku datang untuk menjemput jiwa-jiwa yang sudah ditakdirkan. Tanpa peringatan, Lampor melompat ke dalam rumah, menangkap Dito dengan kekuatan yang luar biasa. Bu Rina menjerit histeris, sementara Pak Budi mencoba melawan, namun dengan mudah dilemparkan ke sudut ruangan. Dito, teriak Bu Rina sambil menangis. Jangan ambil anakku, kumohon. Namun, Lampor tidak menghiraukan tangisan Bu Rina. Dia membawa Dito keluar rumah,
menghilang dalam kegelapan malam. Esok paginya, Pak Budi dan Bu Rina mencari Dito ke seluruh desa, namun tidak menemukannya. Penduduk desa yang mendengar cerita mereka hanya bisa berbisik dan berdoa agar Dito bisa kembali dengan selamat. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa jika Dito benar-benar diambil oleh Lampor, kecil kemungkinan dia akan kembali seperti dulu. Bertahun-tahun kemudian, Desa Kertomulyo masih menyimpan kisah tentang Dito dan Lampor. Setiap kali angin kencang berhembus dari selatan menjelang maghrib, penduduk desa segera masuk ke dalam rumah, berdoa agar mereka tidak menjadi korban berikutnya dari Lampor. Mereka hidup dalam ketakutan, selalu waspada akan tanda-tanda kedatangan makhluk mistis itu, berharap agar tidak ada lagi yang harus hilang tanpa jejak seperti Dito. Malam itu, setelah Dito hilang, Pak Budi dan Bu Rina tidak bisa tidur. Setiap suara gemerisik daun atau hembusan angin membuat mereka terlonjak ketakutan. Bu Rina menangis terseduh-seduh di kamar, sedangkan Pak Budi duduk di ruang tamu dengan pandangan kosong, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Di tengah malam, terdengar ketukan pelan di jendela. Pak Budi berjalan perlahan ke arah suara itu. Hatinya berdebar kencang. Ketika dia membuka sedikit tirai jendela, dia terkejut melihat sosok Mbah Mantri berdiri di luar dengan tatapan kosong yang sama. "Pak Budi, bukalah. Saya punya sesuatu untuk diperlihatkan," bisik Mbah Mantri dengan suara yang serak. Dengan hati-hati, Pak Budi membuka pintu dan membiarkan Mbah Mantri masuk. Mbah Mantri membawa sebuah kantong kain lusuh yang tampak berat dan mengeluarkan bau busuk. Pak Budi mundur beberapa langkah, merasakan firasat buruk. "Apa itu, Mbah?" tanya Pak Budi dengan suara bergetar. Mbah Mantri membuka kantong kain itu dan memperlihatkan isinya. Di dalamnya terdapat tulang belulang yang sudah rapuh. Beberapa di antaranya masih terbungkus kain kafan yang robek. Pak Budi menutup hidungnya, mual melihat pemandangan tersebut. "Ini adalah sisa-sisa korban Lampor," kata Mbah Mantri. "Saya menemukannya di dekat hutan. Mereka yang diambil oleh Lampor biasanya tidak kembali. Tapi jika kita berani, kita bisa mencoba menyelamatkan Dito." Mata Pak Budi membelalak. "Bagaimana caranya, Mbah? Apa yang harus kita lakukan?" Mbah Mantri menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan Dito, mereka harus pergi ke tempat di mana Lampor sering terlihat, yaitu di dekat sungai di hutan. Di sana, mereka harus melakukan ritual kuno untuk memanggil roh-roh yang bisa membantu mereka menghadapi Lampor. Namun, ini sangat berbahaya, Pak. Banyak yang mencoba dan tidak pernah kembali. "Apakah Anda yakin ingin melakukannya?" tanya Mbah Mantri dengan tatapan serius. Pak Budi mengangguk tegas. "Aku akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan anakku." Malam berikutnya, Pak Budi, Bu Rina, dan Mbah Mantri pergi ke hutan dengan membawa beberapa peralatan ritual yang diberikan oleh Mbah Mantri. Mereka tiba di tepi sungai saat tengah malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit. Angin kencang mulai bertiup, pertanda bahwa Lampor mungkin sedang berkeliaran. Mbah Mantri mulai mengatur peralatan ritual di tanah, mengelilingi mereka dengan garis kapur, dan menyalakan beberapa lilin. "Kita harus memanggil roh penjaga hutan ini untuk meminta bantuan mereka," kata Mbah Mantri. Dia mulai melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang sudah jarang didengar. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, terdengar suara gemuruh dan tawa yang mengerikan. Pak Budi merasakan bulu kuduknya berdiri. Di depan mereka muncul bayangan besar, sosok hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Lampor telah datang. "Beraninya kalian mencoba melawanku," teriak Lampor dengan suara menggelegar. "Kalian akan menyesal." Namun, sebelum Lampor bisa mendekat, roh-roh penjaga hutan muncul dalam bentuk bayangan bercahaya. Mereka mengelilingi Lampor dan mulai mengucapkan mantra-mantra yang membuat Lampor mundur. Pak Budi dan Bu Rina berdiri di tengah lingkaran, memegang tangan satu sama lain, berdoa agar Dito bisa kembali.
Dalam pertarungan yang menegangkan antara roh penjaga dan Lampor, terdengar suara rintihan dari balik pohon. Pak Budi segera mengenali suara itu. "Itu Dito. Dito, kamu di mana?" Dengan cepat, Pak Budi dan Bu Rina berlari ke arah suara itu, menemukan Dito yang terbaring lemah di atas tanah. Mata Dito terlihat kosong, tapi dia masih hidup. "Dito, kami di sini. Kamu aman sekarang," kata Bu Rina sambil menangis. Mereka mengangkat Dito dan membawanya kembali ke lingkaran ritual. Roh penjaga berhasil mengusir Lampor ke dalam kegelapan hutan. Mbah Mantri menutup ritual dengan mantra penutup, memastikan bahwa Lampor tidak akan kembali dalam waktu dekat. Ketika mereka kembali ke desa, Dito mulai sadar, meski masih terlihat linglung. Dengan bantuan Mbah Mantri dan penduduk desa lainnya, Dito perlahan pulih. Meskipun tidak akan pernah sepenuhnya melupakan pengalaman mengerikan itu, Dito kembali menjadi anak yang ceria. Namun, setiap kali angin kencang berhembus dari selatan menjelang maghrib, penduduk desa Kertomulyo akan selalu ingat akan malam-malam mencekam ketika Lampor berkeliaran. Dan mereka akan terus waspada, menjaga keluarga mereka agar tidak menjadi korban berikutnya. Meskipun Dito berhasil diselamatkan dan kembali ke desanya, penduduk desa Kertomulyo tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut akan Lampor. Setiap malam menjelang maghrib, mereka masih merasakan kehadiran yang mencekam, seolah-olah Lampor selalu mengintai dari balik bayangan. Suatu malam, sekitar sebulan setelah kejadian mengerikan itu, Pak Budi mendapati Dito berdiri di tepi hutan. Tatapannya kosong menatap ke arah gelap. "Dito, kenapa kamu di sini? Sudah malam, ayo masuk ke rumah," kata Pak Budi dengan nada khawatir. Dito tidak menjawab, hanya memandang ke arah hutan dengan tatapan kosong. Pak Budi segera menariknya kembali ke rumah dan mencoba berbicara dengannya, tapi Dito tampak terperangkap dalam pikirannya sendiri. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini, Bu Rina yang menemukannya. Dia mulai curiga ada sesuatu yang belum selesai. Mereka membawa Dito ke Mbah Mantri untuk meminta nasihat. "Mbah Mantri, ada yang aneh dengan Dito. Setiap malam dia berdiri di tepi hutan, seperti mendengarkan sesuatu," kata Bu Rina dengan cemas. Mbah Mantri mengangguk, wajahnya serius. Ini mungkin efek dari trauma yang dialaminya, atau mungkin Lampor masih berusaha memanggilnya. Untuk memastikan keselamatan Dito, Mbah Mantri memberi mereka jimat pelindung dan menyarankan agar mereka tidak membiarkan Dito sendirian saat malam. Mereka mengikuti saran itu, tapi suatu malam, Dito menghilang lagi. Pak Budi dan Bu Rina panik. Mereka mencari ke seluruh desa, tapi tidak menemukan Dito. Akhirnya, mereka menemukan jejak kaki kecil menuju hutan. Dengan hati yang berdebar, mereka mengikuti jejak itu, memasuki kegelapan yang pekat. Di tengah hutan, mereka menemukan Dito berdiri di sebuah clearing kecil, di mana sebuah pohon besar yang tua menjulang tinggi. Di bawah pohon itu, ada sebuah keranda tua, sama seperti yang dibawa Lampor. Dito menoleh ke arah mereka, matanya bercahaya dalam gelap. "Ayah, ibu, dia ingin aku kembali." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, suara gemuruh terdengar lagi, dan bayangan Lampor muncul di antara pepohonan. Pak Budi dan Bu Rina berusaha menarik Dito menjauh, tapi kekuatan misterius menahan mereka. "Dia tidak bisa pergi, dia milikku sekarang," suara Lampor bergema di antara pepohonan. Namun, sebelum Lampor bisa mendekat, suara mantra kuno terdengar. Mbah Mantri muncul dari balik pepohonan, memegang jimat pelindung dan melantunkan mantra yang kuat. Roh-roh penjaga hutan kembali muncul, mengelilingi Lampor dan memaksanya mundur. Dalam cahaya yang semakin terang, Lampor berteriak dan menghilang ke dalam kegelapan. Dito jatuh pingsan, dan Pak Budi serta Bu Rina segera mengangkatnya. Ketika mereka kembali ke desa, Mbah Mantri memberikan peringatan terakhir. "Kalian harus tetap waspada. Lampor tidak akan berhenti begitu saja. Dia akan selalu mencoba memanggil kembali mereka
yang pernah disentuhnya. Malam itu, Pak Budi, Bu Rina, dan Dito tidur dengan tenang di rumah mereka. Tetapi rasa waspada tidak pernah hilang. Setiap malam menjelang maghrib, mereka selalu berjaga, memastikan Dito aman. Namun, di balik ketenangan malam, ada satu rahasia yang belum terungkap. Di dalam hutan, di bawah pohon besar tempat keranda itu berada, sesuatu yang gelap dan jahat masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali muncul dan menuntut korban baru. Dan setiap kali angin berhembus kencang dari selatan, penduduk desa Kertomulyo tahu bahwa bayangan Lampor masih ada, mengintai dalam kegelapan, selalu mencari jiwa-jiwa yang tidak waspada. Misteri tentang Lampor dan terornya akan terus menghantui mereka, membuat mereka selalu bertanya-tanya, kapan dia akan kembali dan siapa yang akan menjadi korban berikutnya.